Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu di kesempatan yang mungkin walaupun kalian ada di rumah dan juga Ustadz ada di sini, namun insya Allah keberadaan kalian selalu ada di hati Ustadz. Langsung saja insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab jujur dan amanah sebagaimana tertera di samping berikut ini. Taib. Semuanya yang mungkin bawa buku di rumah silakan dibuka halaman 69, bab ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur dan amanah. Bohong dan khianat termasuk sifat yang paling hina dan buruk. Di sini merupakan lawan daripada jujur dan juga amanah. Lawan dari kata jujur adalah bohong dan lawan dari kata amanah adalah khianat. Dua sifat ini jelas tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang mukmin yang mereka memiliki banyak ilmu dan juga kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi para pencari syariat ataupun para tulab yang sedang mencari ilmu, mereka pun senantiasa akan dijauhkan dari dua hal tersebut dan memang harus berusaha untuk jauh dari dua hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang sudah dibebankan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dilanjutkan di sini, ilmu itu amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul dan ditunaikan oleh seorang pelajar. Sehingga dalam pencarian ilmu senantiasa harus dipenuhi dengan kejujuran. Tidak dibenarkan bagi seorang murid, seorang santri yang dalam pencarian ilmunya dia menggunakan hal-hal yang tidak baik. Ketidakjujuran ada dalam mencari ilmu itu tidak dibenarkan. Seorang pelajar haruslah menghindarkan diri dari menisbatkan sesuatu yang tidak sahih kepada Rasulullah SAW. Misalkan seakan-akan dia itu berkata, ini adalah perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW, padahal itu bukan. Itu harus hati-hati sekali, karena kenapa tidak dibenarkan hal seperti itu, nanti bisa tergolong pada orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijan nar. Janganlah berbohong atas namaku, maka barang siapa yang berbohong atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bagi seorang santri, siapapun yang mengatasnamakan Nabi dalam ucapannya, namun ternyata itu bukanlah sebuah hadis atau tidak pula disampaikan oleh Nabi, maka sangat tercela dan bukan mungkin lagi ya akan masuk neraka sebagaimana disampaikan tadi. Baik, berikutnya At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tanasahu fil ilmi fa inna khiyanatakum fi ilmihi asyaddu min khiyanatihi fi malihi wa inna Allaha sa'ilukum yaumal qiyamah. Yang artinya saling menasehatilah kalian dalam ilmu, karena khianat seseorang dalam ilmu
lebih berat daripada khianat terhadap hartanya, dan sesungguhnya Allah akan menanyakan atau menanyaimu pada hari kiamat. Sehingga di sini penekanan dari yang tadi sebelumnya, seorang pelajar betul-betul harus jujur dalam mencari ilmu. Dilanjutkan, dan di antara kesalahan para pelajar dalam masalah ini kecerobohan mereka dalam berfatwa. Karena sekedar membaca misalkan satu referensi saja, kemudian seakan-akan dia sudah merasa bahwasanya dia yang paling benar atau orang itu yang paling benar. Hal itu tidaklah dibenarkan. Kenapa? Karena hal tersebut menunjukkan bahwasanya ilmunya belumlah banyak, namun dia menginginkan orang lain supaya mengikuti ilmunya tersebut. Oke, bisa diulangi seperti tadi ya. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah dan Sahnun bin Sa'id, mereka berkata, Adsarun nas 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling berani berfatwa adalah yang sedikit ilmunya. Sehingga para ulama zaman dahulu, salafus saleh, itu betul-betul berhati-hati dalam menyampaikan fatwa dikarenakan takut salah. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka bersikap waro terhadap apa yang akan mereka katakan. Karena ini terkait. Kemudian Haisam bin Jamil berkata, di sini sebuah gambaran contoh. Apa yang dikatakan? Aku menyaksikan sendiri Imam Malik bin Anas ditanya tentang 48 pertanyaan. Wow, banyak. Ia menjawab dalam 32 pertanyaan dengan saya tidak tahu. Artinya Imam Malik bin Anas ini Masya Allah tidak mau memberanikan diri untuk menjawab yang beliau belum mengetahui ilmunya. Di sini betul-betul tidak gengsi lah, kalau bahasa kitanya tidak gengsi untuk berkata saya tidak tahu kalau memang belum tahu ilmunya. Kemudian dilanjutkan di halaman 71, Imam Malik mengatakan, apabila para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu merasakan adanya beberapa masalah sulit, dan ada di antara mereka yang tidak menjawab suatu masalah dan malah mengambil pendapat sahabatnya, padahal mereka diberi ketepatan, taufik dan kesucian. Maka bagaimana dengan kita yang dosa dan kesalahannya menutupi hati kita? Masya Allah, luar biasa. Ini para sahabat zaman dulu banyak menukil juga dari sahabat yang lain. Ketika mohon maaf mungkin beliau belum tahu terkait dengan hal yang akan disampaikan. Nah, sahabat yang lainnya tahu, maka sahabat yang satu ini menukil dari sahabat yang lain. Dan ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya mohon maaf satu sahabat tidak memiliki ilmu. Tidak. Di sini menunjukkan, menggambarkan dan juga memberikan pengajaran pada kita bahwasanya ketika kita menyampaikan syariat, maka senantiasa harus ada ilmunya. Kalau kita belum tahu ilmunya, maka janganlah kita egois untuk berkata la adri, saya tidak tahu. Oke? Atau bisa katakanlah kita dengan menukil dari ulama yang lain ataupun daripada alim ulama salafus saleh, dukil perkataan mereka untuk menjadikan hujah dalam penyampaian syariat kita. Oke, dilanjutkan. Imam Ibnu Salah telah menerangkan bahwa fatwa tanpa ilmu bisa mengakibatkan penyelewengan dan kebohongan dalam masalah halal dan haram. Di sini harus hati-hati sekali dalam menyampaikan fatwa terkait dengan halal dan juga haram, maka harus tahu betul-betul ilmunya. Karena kalau tidak tahu bisa menyeleweng, bisa salah. Itu sebagaimana yang diungkapkan tadi oleh Imam Ibnu Salah. Oke. Agar pelajar muslim tidak terjerumus dalam khianat dan bohong, diperlukan beberapa hal seperti yang tertera di samping ini. Yang pertama, siaga dan penuh perhatian saat menerima ilmu. Siaga dan penuh perhatian saat menerima ilmu. Fokus
tidaklah siap dalam menerima ilmunya, maka yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh seorang penyair. Di sini dikatakan, aqulu lahu Zaidan fayasma'uhu Umaron wa yaktubuhu Bakron wa yaqra'uhu Badron. Aku ucapkan Zaid padanya, namun ia mendengarnya Umar. Lalu ia menulisnya Bakar dan membacanya Badar. Luar biasa. Dari yang disampaikan gurunya Zaid, kemudian berubah menjadi Umar, lalu berubah lagi menjadi Bakar, dan terakhir Masya Allah jadi Badar. Apa-apaan itu. Oke? Maka yang terjadi, haruslah fokus dimiliki oleh seorang pelajar ketika pembelajaran sedang berlangsung, ataupun seorang pelajar harus betul-betul memiliki giro yang sangat kuat dalam memahami ilmu. Insya Allah berkah. Yang kedua, kembali kepada kebenaran ketika jelas salah. Ingat, simpel saja, jangan pernah merasa takut untuk mengatakan kalau memang salah, ya salah. Supaya apa? Mendapatkan hikmah yang baik berikutnya. Oke, yang terakhir yaitu yang ketiga. Menjauhi kecurangan dalam ujian-ujian dan penulisan risalah. Kecurangan yang terjadi biasanya pada saat ujian berlangsung. Sehingga yang terjadi apa? Dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan peringkat yang baik atau mendapatkan nilai yang baik, tapi dengan cara yang salah. Sehingga apa? Ujiannya dia lakukan dengan cara menyiapkan contekan mungkin. Atau dia mencontek orang lain. Maka hal-hal kecurangan tadi tidaklah dibenarkan bagi seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena nanti ilmunya tidak akan berkah. Oleh sebab itu, siapapun kita dan dimanapun kita berada, senantiasa untuk memegang kejujuran. Sehingga apa? Kita akan insya Allah dihargai, dihormati siapapun, karena kita memegang kejujuran itu, dan orang lain akan senang dengan kejujuran kita. Bukan hanya orang lain saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun jelas-jelas akan senang dengan kejujuran yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Taib, itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kalaupun panjang, mohon maaf. Ya, kalaupun misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan mungkin lewat japri ataupun komen di bawah ini, atau mungkin bisa ditanyakan langsung. Kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.